ada kemudian hukum Tuhan yang menyala-nyala, yang harus ditegakkan, di mana siapapun yang membantah hukum itu akan dibakar dengan api Tuhan. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Saya ingin bertanya nih, Bang siapa? Bang Juma ya? Iya Bang. Iya. Ya, saya akhirnya saya sering nonton Bang Juma. Pemahaman agamanya luar biasa. Saya orang Kristen Katolik ya, tapi Iya. saya kagumi Bang Juma. Masya Allah. Pemahamannya luar biasa. Masya Allah. Ini menjadi pertanyaan saya itu gini loh. Iya. Kebanyakan pemahaman agama-agama, termasuk terutama ketiga agama samawi ini, Iya. itu kebanyakan tuh saudara-saudara yang Muslim itu memahami bahwa Kristen itu menyembah manusia, gitu loh. Jadi Iya. sebagai orang Kristen dan seumur-umur saya nih, udah mau 30-an tahun ini, saya kok begitu herannya tuh ada pemahaman segitunya bahwa orang Kristen itu menyembah manusia itu kayak tidak masuk di akal, tidak masuk di logika kita. Karena ketiga agama samawi itu agama yang tauhid. Sementara ajaran tentang tauhid itu adalah ajaran Yahudi. Dan itu Kristen lahir dari situ gitu loh. Terus dibilangnya menyembah manusia itu dari mana? Tuhan itu tidak disembah secara kemanusiaan gitu. Tuhan ya Tuhan yang tidak bisa ya definisinya Tuhan itu maha kuasa, sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Dan itu tuh ajaran Yahudi, dasar dari ajaran Yahudi yang memang Kristen lahir dari situ gitu. Dan ajaran Yesus itu ajaran yang tauhid. Aku dan Bapakku adalah satu, aku datang dan diutus dan lain sebagainya. Pelajaran Injil itu pelajaran tauhid gitu. Dan pemahaman teman-teman saudara-saudara Muslim, saudara-saudara yang Muslim itu tentang ajaran Kristen yang tentang sampai menyembah orang, menyembah manusia, itu tuh kayak sesuatu yang tidak masuk akal menurut saya. Gitu. Jadi ini menjadi pemahaman saya sebagai orang awam ya. Iya. Yang tidak terlalu paham tentang agama juga sih, agama saya sendiri. Tapi sejauh ini yang saya selalu ikuti Bang Juma ini, selalu bukan menuduh sih, tapi pemahamannya itu sampai ke level kalau Kristen itu menyembah manusia itu gimana Bang gitu. Bagaimana penjelasannya? Oke, Karena baik. Tuhan itu karena gini loh Bang Juma, menurut saya itu yang ya, menurut saya sebagai orang Kristen ya, Kristen itu memahami Tuhan itu bukan pakai akal dan logika. Tuhan itu sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. Jadi kalau kita memikirkan Tuhan itu sebatas logika dan lain sebagainya, itu tuh Tuhan bukan makhluk gitu. Saya sebagai orang Katolik, pemahaman saya adalah tidak ada pastor atau pendeta atau siapapun di dalam agama saya itu mengajarkan saya tentang ini manusia kita sembah, dan itu tuh tidak ada. Patung saja itu bukan sesembahan di dalam Kristen. Jadi karena kita memahami Tuhan itu di luar dari akal kita gitu. Tidak sekedar kita sujud kemana atau tidak sekedar kita berdoa ke siapa. Tapi kalau pikiran kita cuma satu Tuhan yang tak kelihatan itu, dan itu ajaran di dalam Kristen itu lengkap loh. Jadi ketika Bang Juma bilang Kristen menyembah manusia, itu dasar dari mana gitu kira-kira? Itu pertanyaan saya. Oke, baik. Silakan. Baik. Katolik ini tidak murni berdiri ditopang oleh kitabnya Yahudi. Itu dulu yang perlu saudara pahami. Kristen penyembah Yesus yang paling tua itu Katolik. Dari nama Katolik saja dengan Yahudi, orang berakal pasti sudah tahu. Ini ada bedanya antara Katolik dan Yahudi
dua pengajaran yang berbeda, aliran kepercayaan yang berbeda. Agama Katolik ini itu bukanlah orang yang tak punya aliran kepercayaan sebelumnya menjadi Katolik, bukan. Orang Katolik ini bukanlah orang Yahudi. Orang Katolik ini tidak memiliki nabi. Orang Katolik ini tidak memiliki Tuhan. Sebelumnya mereka hanya punya mereka hanya punya dewa-dewa. Itu dulu. Camkan itu baik-baik. Enggak, Kalau itu saya begini loh Bang. Maaf saya potong ya. Itu dasarnya dari mana sih? Katolik sekarang itu, Yahudi ini Katolik itu. Oke, sekarang Katolik ini nabinya siapa? Gini loh. Enggak, aku tanya dulu. Katolik ini Tuhan mengutus nabi kepada orang Roma, namanya siapa nabinya? Tuhan tidak begini ya di dalam pemahaman Kristen Katolik ya. Pertanyaan saya, Katolik tolong dijawab itu Bang. Jangan tunggu, berasumsi sendiri. Pertanyaan saya, orang Roma pendiri agama Katolik ini, kalau dia berasal dari ajaran Tuhan, tentu memiliki nabi. Tolong tunjukkan nabi yang diutus oleh Tuhan kepada orang Roma. Silakan. Gini Bang dengar dulu. Loh, pertanyaan Katolik saya dicuekin itu- gitu. Enggak, sebelum saya jawab. Anda saya jawab. bertanya, Katolik. kenapa Bang Suma mengatakan Kristen menyembah manusia? Jawabannya di situ. Nabi mana yang diutus oleh Tuhan pencipta alam semesta kepada orang Roma? Siapa nama nabinya? Gini, makanya saya jelaskan dulu kira-kira ini Katolik itu apa dulu pemahamannya. Katolik itu agama di luar Yahudi. Konsep di luar Yahudi. Katolik itu bukan agama Bang Juma. Katolik itu bukan agama. Lalu apa? Katolik Partai. itu Apa? Partai. Katolik itu bukan Ormas. bukan Yayasan. cerita agama, bukan cerita Katolik dan apostolik. Katolik itu menyeluruh. Apa sih? Seluruh merangkul. Udah semua bang, Anda tidak punya kapasitas Jadi, untuk mengajar saya. Pertanyaan saya, bukan Tuhan alam pemahaman semesta Anda Katolik itu agama. Enggak begini Bang Juma. Pemahaman Anda tentang Katolik itu agama saja itu. Kupikir Anda itu berakal, ternyata Intinya sama. aja Bang, jangan bulat Bang Dodi. Intinya Pikir aja Anda Bang. berakal, tapi ternyata Anda sedeng juga kayak Kristen yang lain. Saya tanya loh, Anda bertanya kepada saya, Anda terheran dengan ungkapan Bang Suma mengatakan Kristen menyembah manusia. Itu bunuh diri, itu pertanyaan bunuh diri itu. Itu dasar dari mana sih? Yesus menurut Anda itu apa? Manusia atau ayam? Yesus itu firman Tuhan. Nah, itu mulai gila kan? Apa firman itu apa, Bang? Ya firman Tuhan ya, firman yang dasarnya dari Tuhan, yang datang Nah, dari kan Tuhan. mulai ngaco kan? Gimana Anda mau sampai pada level kebenaran? Anda mengatakan Dan- Kristen memahami Tuhan tidak pakai akal. Itu apa namanya, Bang? Agama Anda agama orang gila kan? Tadi kupikir Anda itu bisa diajak dialog baik-baik. Ternyata cupu juga Anda ini. Saya tanya, kalau Anda mengatakan agama Katolik itu tauhid, itu ilmu dari mana Katolik tauhid? Di mana Kristen itu agama samawi? Itu di mana Katolik agama samawi? Itu kan itu kan lahir Katolik itu kan Nggak, lahir makanya dari- saya tanya, dari Bung, ajaran Yahudi, siapa nabi yang datang kepada orang Romawi yang mengajarkan tentang kekatolikan itu? Itu yang kutanya loh. Karena Yesus nabi yang datang kepada Bani Israel tidak pernah menyentuh Katolik. Sekarang pertanyaan saya, nabi mana yang datang mengajarkan orang-orang Roma untuk menyembah kepada sembahan bernama Yesus? Itu nabi apa? Siapa nama nabinya? Itu loh. Saulus. Enggak, Bang Juma belum jawab. Sembahan Yesus itu yang gimana? Tadi pertanyaan saya loh. Lah kan Anda bertanya ke saya, kenapa Enggak, sembahan Yesus itu yang gimana? Menurut kamu, menurut Bang Juma nih ya, sembahan Yesus itu yang mana? Yang manusianya atau yang mananya? Gimana ceritanya? Yesus itu masa saya tuh gini loh, maksud logika saya mengikuti logika. Tadi katanya pemahaman Bang berbicara Juma. mengenai konsep ketuhanan, Katolik Nggak, itu saya Kristen kan itu tidak bertanya. pakai logika, nggak pakai akal. Gimana sih? Pertanyaan, iya memangnya Tuhan memahami Tuhan pakai logika manusia itu Tuhan pasti terbatas dong. Lalu kalau buat kita apa memahami akal Tuhan ini pakai dicipta? logika. Untuk apa akal ini diberi kalau gitu? Kalau kita harus gila Berarti untuk Tuhan- menemukan Tuhan.
Jadi menemukan Berarti Tuhan Tuhan harus terbatas. gila dulu gitu berarti. Bang, itulah bedanya bang, manusia dan binatang bang. Kita pakai Dikasih akal untuk Akal berpikir itu bang. diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan untuk kita pakai menemukan Tuhan. Bukan kemudian Anda akal-akalan menemukan Tuhan Anda yang adalah manusia. Sekarang begini, Bung. Maria itu melahirkan Sekarang apa rupanya? Bang Juma jawab dulu pertanyaan saya awal. Pemahaman Anda tentang menyembah Yesus itu gimana? Menyembah manusianya atau menyembah apanya? Yang namanya menyembah Yesus sama dengan menyembah manusia, karena Yesus itu bukan ayam, Yesus itu manusia. Itu pemahaman Anda yang keliru. Makanya saya bilang Anda memahami Allah itu pakai logika. Bang Suma Makanya keliru. Bang Suma Anda keliru. memahami. Maria Gini loh, melahirkan Bang. apa? Bang dengar dulu. Maria Gini, melahirkan Bang, apa? dengar dulu. Maria melahirkan apa? Dengar. Maria Itu melahirkan apa? kemanusiaan. Maria melahirkan Manusia. apa? Manusia. Manusia. Yang Anda sembah Yesus atau bukan? Saya sembah Allah dan Nenek firman-Nya, Mukiper, bukan sejak manusianya. kapan Maria melahirkan Allah? Sejak kapan? Kapan Maria melahirkan Allah? Kapan? Maria melahirkan manusia. Nah, berarti yang Anda sembah Allah atau manusia? Yesus, saya sembah Allah dalam firman-Nya sebagai manusia. Monyet. Bukan sembah manusia itu. Logikanya jangan lari. Loh, Anda Yesus belum ini pemahaman Anda. Yesus ini manusia. Iya. Nah, terus yang Anda sembah manusia kan? Definisi tentang Allah itu Allah bukan makhluk. Lalu Itu Yesus? ajaran Yahudi loh. Lalu Yesus? Yesus Makhluk itu atau bukan? kemanusiaannya. Yesus Dia makhluk memberi atau bukan? kesaksian. Dengar Yesus dulu, makhluk Bang. atau bukan? Ya makhluk. Makhluk. Sama seperti manusia. Sama seperti manusia. Definisi tentang Allah itu tak kelihatan. Dalam Injil ada kok. Yesus kelihatan Allah nggak? itu tak kelihatan. Yesus kelihatan Yesus itu nggak? makhluk. Yesus itu makhluk. Ajaran Yang Anda Kristen sembah yang mana? tidak mengajarkan. Yang Ini Anda dengar sembah dulu, yang Bang. mana? Yang Anda sembah yang mana? Saya sembah Allah. Mana dalilnya Anda menyembah Allah? Kristen menyembah Allah dalam Mana dalilnya? Kristen menyembah Allah mana? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Di dalam Kristen Injil menyembah Allah. ada. Dalilnya di mana? Di dalam Injil ada. Saya awam ya. soal Injil, tapi Awam tapi di sok dalam Injil tahu. itu ada. Kristen Katolik menyembah Allah. Gini itu, loh. Katolik itu agama pagan. Dengar. Katolik itu penyembah makhluk. Katolik itu penyembah Mana manusia. Menyembah dewa Mana yang dalilnya? muncul menjadi manusia. Namanya dewa Yesus. Itu Tuhanmu. Jangan kau ngaku sebagai agama samawi. Katolik itu agama pagan. Penyembah makhluk Kristen bernama Yesus. Yesus palsu tapi yang kau sembah. Bukan Yesus yang asli. Yesus yang asli mengajarkan menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Katolik mengajarkan menyembah kepada yang lemah. Bernama Yesus. Itu Tuhanmu, dewamu. Yesus namanya. Anda dalilnya mana? Dalil apa? Anda mau berkoar-koar nggak dalil? Dalil Nggak mana? ada Dalil dasar apa yang kok. Anda minta? Aku kasih. Dalil apa? Iya yang saya minta tadi. Kristen Apa itu? menyembah manusia tulis itu dalilnya dari mana? Coba Anda lihat. Di dalam Kolose 2 nomor 9. Baca. Baca sekarang. Itu kitab apa? Itu kitab apa? Itu kitab kepompong dari barat. Surat kabar Itu robek. kitab Injil atau kitab apa? Yang Baca sopan dong, Bang. Kolose 2 nomor 9. Surat kabar dari barat. Baca. Atau Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Baca tuh surat kabar monyet. Anda baca. Itu sembahan Anda itu. Manusia yang Anda sembah. Jangan sosokan mengatakan Katolik agama samawi. Kolose- Nenek Lukiper 7 turunan. Katolik itu agama pagan, Kolose- buatan barat. Buatan manusia. Bukan buatan Tuhan. Tapi buatan manusia. Ternyata gini ya. Ternyata itu ya ilmu Anda. Oh ya. memang kalau orang tulul begini cara mengajarnya. Orang tulul begini. Ajaran apa? Ajaranmu begitu kasar juga ya. Oh memang. Kalau orang tulul yang sok tahu harus ditegasin supaya dia waras. Kayak kau jangan. ini. Saya nggak merasa so tahu, bukannya kebalikan. Sekarang kau baca Suka Kolose 2 nomor 9. Coba kau baca Kolose 2 nomor 9. Kalau saya itu sabar dulu saya tanya. Udah Kolose itu turunin. kitab apa? Kolose aja kau nggak tahu. Kau ke gereja, kau buka celana pendeta, kau jilat pantatnya dulu supaya kau waras. Kau ditanya Kolose, kau bertanya Kolose itu apa? Tuyul kau. Kau makan babi saja. Kalau perlu nggak usah kau masak babinya, langsung kau makan mentah. Capek saya ngajarin kau tolol, bodoh, bahlul, kuclu.
Tetap semangat Mas Dodi. Asal bunyi, yang penting jangan gunakan akal. Nah, itu dia. Dia mengatakan Kristen. Ini pengakuannya. Ku catat loh pengakuannya tadi. Kristen memahami Tuhan tidak memakai logika atau tidak memakai pikiran akal. Orang gila kan? Ya, betul. Terus kau naik ke sini mau mendebat dengan saya? Hah? Kau tak pakai akal, saya pakai akal. Kau mengatakan Yesus bukan manusia. Kau mengatakan dirimu bukan menyembah manusia. Kau pikir Maria itu melahirkan kutu? Nyata-nyata Maria melahirkan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penipu, pembohong, penyesat itu? Dialah yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah kau, kampret. Nah, kasar juga kan ku buat kau. Tadi bagus-bagus. Ayah, saya mendengarkan Bang Suma. Ternyata iya kalau kau bagus. Kalau kau mantap, otakmu bagus. Tapi kalau kau buat saya capek, ku tampar muka kau pakai logika yang sehat. Ah, gitu. Kau pikir sehat, ternyata rusak otak kau. Makanya jangan jadi oteng. Heran dia kan? Aku heran sekali. Kenapa rupanya Om? Kenapa Bang Suma mengatakan Kristen itu menyembah manusia? Oh ya? Memang selama ini nyembah siapa Bang? Nyembah Yesus. Oh ya? Yesus itu bukan manusia. Manusia sih. Tapi bukan kami menyembah manusia. Kami menyembah Allah. Oh, menyembah Allah. Siapa nama Allahnya? Yesus. Oh gitu. Jadi Maria melahirkan apa? Manusia. Tapi kami tidak menyembah manusia. Lalu yang Anda sembah siapa? Yesus. Yesus ini siapa? Anaknya Maria. Nah, Maria melahirkan apa? Manusia atau kambing? Manusia. Tapi kami tidak menyembah manusia. Kami menyembah Yesus. Wow! Assalamualaikum, Gurunda, Bang Suma, semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kebanyakan makan babi ya. Otakmu error kayak gitu, rusak. Makan plastik, Gurunda, dia Makan plastik. Iya, itu. Ya. Ya, pasien selanjutnya yang dibawa juga permintaan naik. Ya, mungkin ya, tolong naikkan host. Mungkin ada yang mau berobat jalan atau gimana ya. Kenapa ini lagi Bapak ini minta naik lagi nih? Buktikan dulu Yesus bukan manusia. Baru kalian berdalih, aku tidak nyembah manusia. Selama Yesus tidak bisa kalian buktikan bukan manusia, selama itu juga kalian nyembah manusia. Saya mau tanya sama Bang Juma. Ya silakan Bang, silakan. Jadi ini kalau dari saya, ini pemahaman saya, nggak tahu dari teman-teman lainnya. Saya memang mengakui Yesus itu manusia. Dia utusan. Dan saya menyembah hanya kepada Allah. Saya mengikuti ajaran Yesus karena dengan mengikuti ajarannya saya bisa sampai kepada Allah. Bagaimana menurut Bang Juma? Ya, baik. Jadi melalui ajaran Yesus sampai kepada Allah. Ajaran Yesus itu gimana Bang? Misalnya Anda ibadah itu kayak mana itu ceritanya? Prosesi ibadahnya yang kayak mana dulu nih? Minggu kah? Ya, silakan Bang Ongki dijawab. Iya, sorry tadi ke mute. Jadi saya sebagai umatnya, saya mengikuti ajaran-ajaran dari Yesus yang mengarah ke kebaikan. Tentang ibadah saya juga belum bisa sepenuhnya menurut teman-teman yang lain. Tapi saya yakin Yesus ada jalan kebenaran yang menuju Sang Pencipta. Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan, dan Yesus hanyalah manusia. Gitu. Oke. Yakinkah saudara bahwa Yesus
menginformasikan setelah dia terangkat ke langit akan datang seorang penolong lain. Nah, itu yang perlu saya tahu Bang Juma gitu. Ya, coba kita lihat di dalam Yohanes 14. Di situ Yesus dengan jelas menerangkan, aku akan minta kepada Bapa, kata Yesus, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang, berarti kan manusia, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya manusia ini ajarannya selama-lamanya tidak pernah berubah. Menyertai orang Yahudi. Artinya orang ini akan membahas dan menceritakan selama-lamanya tentang pengikut para nabi di tengah-tengah Bani Israel. Nah, ini yang kita cari nih. Menurut saudara, seorang penolong yang datang ini siapa setelah Yesus? Kalau pemahaman saya ya, saya mungkin karena saya terlahir di lingkungan Kristen, jadi sementara saya mentok di situ Bang. Jadi ini kan saya perlu penjelasan lagi lah kayak gitu. Ya, baik. Kalau kita melihat dari Yeremia 28, di situ Tuhan mengatakan begini, mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi Yeremia 28 nomor 9 ini menceritakan begini, mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Jadi Yeremia bercerita tentang Yesus. Di mana Yesus bernubuat tentang damai sejahtera? Di dalam Yohanes 14 nomor 27. Kutinggalkan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Itu satu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Yang kedua, dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Datangnya seorang roh kebenaran yang akan memimpin dalam semua kebenaran, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Seperti itu adanya. Jadi Yesus diceritakan dalam Yeremia 28 mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Yesus bernubuat tentang damai sejahtera. Ketika kemudian nubuat Yesus itu digenapi, yaitu tentang nabi yang datang, maka nabi ini mengajarkan bahwa Yesus itu adalah betul-betul nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang ditolak oleh kaumnya. Maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kan selama ini Yesus itu ditolak oleh tuan rumah Bani Israel. Mereka menolak Yesus sebagai nabi, sebagai Mesias. Tetapi kenapa penolakan itu terjadi? Dikarenakan Yesus mengajarkan kerajaan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itu kata Yesus. Orang Yahudi marah. Apa sih orang ini? Ini orang gila ini. Ini penyihir. Ini penyesat. Masa dia mengatakan kerajaan Tuhan akan diambil dari kita dan diberikan kepada bangsa lain? Marah mereka. Begitu nabi yang dinubuatkan Yesus itu betul-betul datang, itu baginda Rasulullah Muhammad SAW, barulah sebagian dari orang Yahudi sadar, ternyata Yesus yang kita tolak itu betul-betul nabi tadinya. Itu yang terjadi sekarang ini. Ini nubuat Yeremia 28 nomor 9. 28 nomor 9. Nah, sedangkan yang kita cari saat ini adalah Yesaya 29 yang belum tergenapi sampai hari ini. Kalau kita cari dari kalangan Bani Israel. Tapi kalau kita cari di luar dari Bani Israel, maka semua orang bisa menunjukkan siapa orang tersebut. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak mampu membaca, dengan perintah baca,
maka dia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini belum ditemukan di luar Islam. Kalau Yesaya 29 nomor 12 ini tidak bercerita tentang Nabi Muhammad, lalu siapa yang pernah didatangkan kemudian malaikat, lalu ditanya, Iqra, baca ini. Lalu dia menjawab, aku tidak dapat membaca. Itu kira-kira siapa? Kalau bukan Nabi Muhammad, lalu siapa? Kristen, Yahudi, sampai hari ini, mingkem tidak bisa menunjukkan ada tokoh yang bisa menggenapi Yesaya 29 nomor 12. Jadi seorang penolong lain yang datang setelah Yesus menurut Yesus itu adalah roh kebenaran yang datang ke atas muka bumi sebagai penolong, sebagai penghibur. Karena Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Alam semesta membutuhkan kemudian penolong lain untuk mengajak seluruh manusia menuju kepada keselamatan. Kalau Yesus kan hanya untuk Bani Israel, Musa hanya untuk Bani Israel. Tetapi yang lain bagaimana? Yang lain butuh penolong. Siapa dia? Rahmatan lil alamin, litubayyina linnas, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya umat Islam beriman kepada nabi yang datang kepada Bani Israel. Kami menyebutnya Nabi Isa, Kristen menyebutnya Yesus. Kami beriman. Kami percaya beliau nabi. Kami percaya itu. Nah, dengan berislam berarti menerima Yesus, menerima Nabi Isa, dan menjalankan hukum-hukum Tuhan yang datang ke atas muka bumi ini. Silakan. Ya, silakan Bang Eki. Baik Bang Juma. Ya, jadi berarti masih ada nubuat terakhir ya untuk Nabi Muhammad gitu ya, dari Yesus atau Isa itu tadi. Ya, itu pasti Bang. Coba kita lihat. Ya. Coba kita lihat di Ulangan 33 ya Bang. Ini bukan saya mengada-ngada, tapi yang dikatakan nubuat itu tidak nyebut nama. Nubuat itu ramalan Nabi, penglihatan Nabi yang harus tergenapi. Sedangkan orang Kristen beriman bahwa perjanjian lama itu adalah firman Tuhan. Kalau begitu percayalah kepada perjanjian lama itu. Tuhan berkata bahwa di dalam Ulangan 33 nomor 2, Tuhan datang dari Sinai. Nabi Musa ini ceritanya. Terbit kepadanya dari Seir. Nabi Isa atau Yesus bersinar dari pegunungan Paran. Nah ini tanda tanya, dari pegunungan Paran ini siapa? Kalau dari Gunung Sinai adalah Nabi Musa, kalau dari Seir atau Sion itu adalah Yesus, dari Paran ini siapa? Datang dari tengah-tengah 10.000 orang suci, artinya orang bersunat. Di sebelah kanannya nampak kepada mereka hukum yang menyala-nyala. Artinya kaidah hukum yang datang dari Tuhan langit, pencipta langit dan bumi, untuk dijadikan penegakan hukum di tengah-tengah seluruh umat manusia. Ini siapa? Berasal dari pegunungan Paran yang pernah membawa pasukan 10.000 orang bersunat, artinya orang suci, orang kudus, lalu membawa hukum-hukum yang menyala-nyala untuk dunia. Ini siapa ini? Harus tergenapi. Nggak bisa tidak menyebut nama, tapi siapa yang cocok? Siapa yang pernah membawa pasukan 10.000 orang yang bersunat dengan membawa hukum yang menyala-nyala? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu siapa? Yesus? Bukan. Musa? Bukan. Paulus? Bukan. Lalu siapa? Hezekia? Bukan. Gideon? Bukan. Yehuda? Bukan. Lalu siapa? Benyamin? Bukan juga. Yusuf? Bukan juga. Lalu siapa? Nabi Musa? Bukan. Lalu siapa? Siapa yang melumpuhkan kota Mekah dengan membawa 10.000 pasukan dari Madinah dan mengislamkan sejazirah Mekah? Itu siapa? Lalu hukum yang dibawa ke Mekah sampai hari ini kobaran apinya tidak pernah padam. Itu siapa tuh? Di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala-nyala. Api yang dimaksud di sini adalah hukum Tuhan. Sampai hari ini tidak pernah padam hukum itu.
Hukum yang datang di tengah-tengah umat yang ada pada masa itu menghanguskan semua hukum jahiliyah yang ada. Nah, itu siapa orangnya? Harus dicari. Nah, ini perjanjian lama. Sekarang kita masuk di perjanjian baru. Di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Kok jadi referensi? Yes, karena ini adalah catatan orang yang melakukan penyelidikan. Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah nabi itu dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Nomor 23, dengarkan. Dan akan terjadi. Harus terjadi. Harus terjadi. Tidak bisa tidak. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari umat kita. Ini siapa ini pelakunya nih? Siapa pelakunya? Sosok nabi, siapa yang menentang hukum yang dibawa akan dilenyapkan. Ini siapa kira-kira? Setelah Yesus siapa? Yesus tidak mungkin. Karena Yesus yang dilenyapkan, bukan Yesus yang melenyapkan. Berarti ada kemudian hukum Tuhan yang menyala-nyala, yang harus ditegakkan, di mana siapapun yang membantah hukum itu akan dibakar dengan api Tuhan. Kira-kira ini siapa oknumnya ini, teman-teman? Baik yang Muslim maupun yang Kristen. Siapa nabi yang sama seperti Musa dan terjadi, kata-kata di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 23, dan akan terjadi, berarti harus ada peperangan, harus ada pembasmian. Seperti Nabi Musa membasmi semua bangsa-bangsa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dibasmi. Akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kira-kira nih, siapa oknum ini? Yesaya 29:12, siapa oknum ini? Kisah Para Rasul Ulangan 3:32, siapa kemudian Nabi tersebut? Kemudian Kisah Para Rasul 3:22-23, siapa Nabi tersebut? Satu lagi. Di dalam Kejadian 49 nomor 10. Kita lihat apa yang diterangkan di sana. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Masih ada kerajaan Yehuda hari ini? Masih ada? Masih ada raja-raja Yehuda hari ini yang punya kerajaan? Masih ada? Ada yang bisa jawab? Yang Muslim, raja-raja Yehuda hari ini masih ada kerajaannya? Bantu saya, Bang. Ada kerajaan Yehuda hari ini? Izin Bang. Enggak ada. Enggak ada Bang Guru. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahannya tidak akan pergi di antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka yang berhak atasnya inilah kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Subhanallah. Pertanyaan saya, ia mengambil kerajaan Yehuda, dan setelah kerajaan Yehuda itu ada di pundaknya, dia mampu menaklukkan hukum pada seluruh bangsa-bangsa. Ini siapa? Dari keturunan Nabi Abraham alaihissalam ada Nabi Ishak, ada Nabi Ismail. Telusuri di tahun 2024. Mana dari keturunan Ishak atau keturunan Nabi Ismail yang masih berjaya kerajaannya sampai hari ini dengan hukum-hukum dari langit? Ada? Enggak ada. Islam, shalom, damai sejahtera. Sedangkan perpindahan kerajaan Yehuda ke Vatikan itu tak ada ceritanya. Vatikan itu kerajaan yang dibentuk oleh kekaisaran, bukan dibentuk oleh para nabi, bukan dibentuk dari unsur kemudian membawa pasukan suci, bukan. Kerajaan Vatikan itu adalah kerajaan yang sudah terbentuk dari sebelum ada Kristen di dunia. Sebelum Yesus ada, kerajaan itu sudah ada. Sedangkan kerajaan Yehuda akan diberikan kepada bangsa lain, di mana yang berhak atas kerajaan itu
dia mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Bagaimana mungkin, tolong kalimat saya yang terakhir ini diselami, bagaimana mungkin hukum Tuhan yang datang kepada Yehuda, yang datang kepada Israel, bisa ditegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa, sedangkan hukum Tuhan yang datang kepada Yehuda dan Israel itu hanya berlaku kepada bangsa Yehuda dan Israel. Mana poinnya? Baca Yesaya 31 nomor 31 sampai 33, baca Mazmur 174 19 20, baca Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Yehuda Bani Yakub hanya berlaku untuk Bani Yakub. Lalu bagaimana bisa dipakai hukumnya Bani Israel yang hanya untuk Bani Israel digunakan untuk menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Tidak mungkin. Karena hukum yang datang kepada Bani Israel hanya untuk mereka Bani Israel. Sedangkan hukum dari langit yang dibawa oleh Tuhan kemudian melalui nabinya berdasarkan Ulangan 33 nomor 2, dia adalah hukum yang menyala-nyala, yang menghanguskan semua hukum dan menaklukkan bangsa-bangsa. Kejadian 49 nomor 10, tidak akan beranjak kerajaan Yehuda, tongkat kerajaannya, lambang pemerintahannya tidak akan bergeser dari kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Satu lagi, Yesaya 42 nomor 1 kita baca. Apa yang dituliskan di sana? Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Ini siapa ini yang menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa? Musa hukumnya hanya untuk Bani Israel. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Baginda ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil bayyinati waz zubur wa anzala ilaika rizq bil bayyinati waz zubur. Demikian Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan Al-Qur'an kepada seluruh bangsa-bangsa agar manusia paham apa yang harus mereka laksanakan di atas muka bumi ini. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Beliau datang untuk menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh umat manusia. Ini tidak dialami oleh Musa, tidak dialami oleh Isa. Hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika saya tanya kepada saudara, hukum apa yang Anda lakukan? Hukum yang saya lakukan adalah apa? Dari Yesus untuk Anda yang bukan Yahudi itu apa? Ibadah gimana? Katanya gitu doang, Gurunda. Ibadah yang mana yang Anda lakukan? Salat? Seperti apa Yesus mencontohkan salat? Hari Minggu. Iya, Bang. Minggu itu bukan perintah dari Tuhan. Perintahnya Sabat. Sabat itu untuk Bani Israel. Ulangan 33 itu hanya untuk Bani Israel. Lalu apa yang Anda lakukan? Tak ada. Tetapi kalau Anda menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua prosesi ibadah lengkap, include. Inilah yang diterangkan dalam Ulangan 33 nomor 2. Tuhan datang dari Sinai, terbit dari Mesir, dari Seir, dan ia nampak bersinar dari pegunungan Paran. Paran ini Mekah. Dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu, 10.000 orang, bukan puluhan ya, ini terjemahan yang keliru. Di sebelah kanannya nampak kepada hukum yang berapi-api. Tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, makasih. Habis kopi. Mungkin silakan Bang ditanggapi Bang juga Bang di sini. Terima kasih banyak Bang Yuma. Mungkin saya juga nggak bisa lama-lama juga di sini, masalah ya. Mungkin di sini juga ada kan orang-orang dari kita Muslim juga, Kristen juga ada di sini. Jadi saya nggak banyak waktu lah mungkin di sini.
Tapi Enggak apa-apa bang, silakan aja bang. Bang Juma Silakan aja bang, nggak apa-apa bang. cukup inilah. Tapi saya percaya kalau Nabi itu tidak ada yang mengajarkan kejahatan, pasti mengajarkan selalu ke arah kebajikan. Tapi seperti yang dijelaskan Bang Juma tadi, berarti saya harus mencari jalan kebenaran yang disampaikan Nabi Isa, Nabi Yesus kami. Itu. Ya, silakan. Terima kasih banyak Bang Juma ya. Benar, Sip. benar. Silakan. Bang Angki jangan pergi dulu Bang Angki. Tadi setelah yang dijelaskan Bang Suma tadi, coba Anda jadikan PR bagi Anda supaya Anda tidak jadi penasaran begitu loh. Ya, jadi Biar kita di sini cerdas. saya cuman ada satu PR lagi di kitab Matius ayat 7 lah. Ayat 7 di 3. Enggak apa-apa, dipertanyakan aja langsung selagi di sini ada gurunda Bang Suma di sini. Enggak apa-apa, ditanyakan aja langsung. PR-nya biar terselesaikan gitu. Matius 7 ayat 23 Bang Juma. Oke, baik. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kalau kita berbicara mengenai Matius 7, kita jangan ambil data dari nomor 21, 22, 23, jangan. Karena kita terlepas dari ekornya nanti. Ambil satu perikop. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Nabi ini siapa? Nabi ini peramal. Nabi ini pemimpi. Kalau dalam tradisi Bible, nabi peramal, nabi pemimpi, nabi itu yang memiliki penglihatan dan mimpi-mimpi tentang apa yang Tuhan ramalkan, apa yang Tuhan kehendaki dan menjadi ramalan bagi mereka. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Artinya waspadalah kepada peramal-peramal palsu, penulis-penulis palsu, pengajar-pengajar palsu, pemimpi-pemimpi palsu, penubuat-penubuat palsu yang datang kepadamu, yang datang kepada murid Yesus dengan menyamar seperti domba, menyamar seperti Bani Israel, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala, tapi sesungguhnya mereka adalah orang Romawi yang buas. Roma identik dengan serigala, itu lambang. Domba identik dengan Yerusalem, itu lambang, simbol. Di mana tertulis di dalam Yeremia 50:17 yang disebut domba hanyalah Bani Yakub. Itu dulu. Artinya waspadalah kepada non Bani Yakub yang datang kepadamu ngaku-ngaku keturunan Yakub. Itu intinya. Nah, ini 3 SKS ini kalau di STT. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, pemimpi-pemimpi palsu, pengarang-pengarang palsu yang berkata berdasarkan nafsu, bukan berdasarkan pewahyuan. Itu maksudnya. Yang datang kepadamu, di sini murid-murid Yesus yang kupingnya dengan mulut Yesus bertemu, dengan menyamar seperti domba, membuat dirinya nampak seperti pengikut para nabi Yahudi, tetapi sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas, berasal dari non-Yahudi. Dari buahnya, buah di sini apa? Pengajaran. Kamu akan mengenal mereka dari pengajarannya. Kamu dapat melihat mereka. Dapatkah memetik buah anggur dari semak duri? Nah, ini perumpamaan. Artinya nabi palsu tidak akan melahirkan ajaran baik dan tidak akan melahirkan pengikut baik. Anggur tidak akan mungkin kemudian dihasilkan dari pokok semak duri. Buah arak dari rumput duri itu tidak mungkin. Demikian setiap pohon yang baik, pohon ini ajaran agama. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan menghasilkan buah yang tidak baik pula. Tidak mungkin, kata Yesus nomor 18-nya, tidak mungkin pohon yang baik, nabi yang baik akan menghasilkan pengikut yang tidak baik, buah yang tidak baik. Atau pohon yang tidak baik, nabi palsu, menghasilkan buah yang baik, pengikut yang baik. Itu tidak mungkin. Nomor 19, setiap pohon yang tidak menghasilkan, setiap nabi yang tidak menghasilkan buah yang baik, pengikut yang baik, ajaran yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya, kalau kemudian yang datang setelah Yesus
Paulus, Lukas, Matius, dan seterusnya pengarang-pengarang Bible ini adalah buah, adalah pohon yang baik, maka tentu pengajarannya pun, pengikutnya pun, umatnya pun akan baik. Tapi kita lihat apa kata Yesus di data nomor 20-nya. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi dari ajarannya, jadi dari umatnya, pengikutnya, kamu akan mengenal mereka. Apa itu? Coba 21-nya. Bukan setiap orang yang memanggil dan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Jangan Tuhan ya, karena itu Tuhan. Ini sebenarnya kekeliruan. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Sayyid, Tuhan atau Syekh, ya, atau guru, atau mar, atau kurio akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Ingat, yang memanggil Yesus Tuhan, yang memanggil Yesus dengan panggilan hormat, itu ada dua golongan. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi, yang kedua adalah orang-orang non-Yahudi. Yahudi tetaplah berasal dari ajaran Yehuda dan Israel, sedangkan yang non-Yahudi adalah Kristen, Katolik, dan seterusnya. Jadi ada dua yang mendudukkan Yesus ini dengan panggilan Tuhan, Kristen dan Yahudi. Tetapi apa kata Yesus? Buahnya itu bisa kamu lihat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kristen menyembah Yesus bukan atas kehendak Bapa yang di surga. Kristen makan babi bukan atas kehendak Bapa yang ada di surga. Kristen ibadah minggu bukan atas kehendak Bapa yang ada di surga. Kristen mengutuk hukum Taurat bukan atas kehendak Bapa yang ada di surga. Kristen menjadikan Paulus bukan atas kehendak Bapa yang di surga. Kristen menjadikan kitab kanonik dan surat Paulus bukan atas sebagai pedoman beragama, bukan atas kehendak Bapa yang ada di surga. Menyembah Yesus bukan atas kehendak Bapa yang ada di surga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Nah, apa endingnya? Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Ini Kristen. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Ini hanya Kristen yang lakukan. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini juga hanya Kristen yang melakukan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuh. Orang Kristen akan berkata, orang Yahudi juga bang. Kenapa? Orang Yahudi juga, murid-muridnya juga ngusir setan pakai nama Yesus. Mereka juga bermujizat pakai nama Yesus. Oh iya, memang. Tetapi mereka melakukan kehendak Bapa. Apa itu? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Murid Yesus mengenal Yesus sebagai utusan, sedangkan Kristen mengenal Yesus sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Di situ kelirunya. Di situ pembedanya. Makanya tidak setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan masuk surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Berarti hanya Yahudi. Sedangkan Kristen memanggil Yesus Tuhan bukan atas kehendak Bapa. Mereka bernubuat, bermujizat, mengusir setan atas nama, bukan atas perintah Bapa, tapi atas keinginan mereka berdasarkan bisikan bintang timur yang datang mengajarkan dirinya sebagai Yesus di tengah-tengah orang-orang Romawi. Nah, ini bang, ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa penyesat yang akan diusir oleh Yesus adalah non-Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi, non-domba, ngaku-ngaku domba, non-Bani Yakub, ngaku-ngaku Bani Yakub. Inilah yang akan diusir oleh Yesus. Siapakah dia? Apakah Islam? Bukan. Hindu? Bukan. Buddha? Bukan. Ateis? Bukan. Lalu siapa? Yang bukan Yahudi memanggil Yesus Tuhan, tetapi melakukan prosesi agama tidak berdasarkan firman Tuhan. Tak lain dan tak bukan adalah karistek. Makanya di Al-Quran itu bung, di kitab suci Al-Quran, umat Islam itu dikatakan apa? Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat, apa yang mereka sembah di dunia itu
menjadi musuh mereka nanti di akhirat. Dan apa yang mereka sembah itu, pujian-pujian mereka terhadap yang mereka sembah akan diingkari oleh yang mereka puji. Maksudnya, Yesus yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada dirinya. Itu maksudnya Al-Quran. Al-Ahqaf ayat 6. Kristen menurut Al-Quran akan menjadi musuh bagi Yesus. Dan Kristen menurut Al-Quran, Yesus akan mengingkari semua pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan terhadap Yesus. Apa buktinya? Matius 7 yang kita ulas tadi. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau Anda orang yang cerdas, punya hati, punya kalbu, punya nalar, mendengarkan paparan tentang Matius 7 dan juga penggenapan Al-Quran menjelaskan bahwa di hari kiamat nanti orang akan dikumpulkan, Yesus akan memusuhi kalian, Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang kalian lakukan. Apa yang Anda lakukan? Ya nggak bisa apa-apa Bang Jemaah. Jadi Subhan. Bang Jemaah. Silakan. Jadi begini. Jadi ini kan kesimpulan aja ya, kesimpulan. Jadi yang belum mungkin ya, yang belum saya penuhi petunjuk dari Yesus adalah pesan terakhir dari Dia. Tapi intinya saya percaya Dia adalah utusan dan Bapa adalah Allah. Yes. Ya, semoga aja saya diberi petunjuk dan bisa memenuhi pesan terakhir dari Yesus itu sendiri. Oke, terakhir dari saya Bang. Nah, seperti dari pembicaraan nasihat dari Bang Juma itu akan ada satu apa yang memimpin 10.000 pasukan gitu ya Bang Juma. Iya, Ulangan 33 nomor itu ya 2. tadi ya. Iya. Iya. Oke, terakhir dari makasih saya banyak Bang. itu Bang Juma. Di Yohanes 16 nomor 14, apabila seorang penolong itu datang, dia akan memuliakan aku. Itu dulu. Sekarang Anda lihat, di mana Yesus dikatakan ditampar, ditonjok, ditelanjangin, ditombak, dibunuh. Dan di mana kemudian sosok yang sama ini lahir tanpa ayah, Nabi di tengah-tengah Bani Israel, dikatakan suci, dimuliakan, tidak tersentuh oleh orang-orang kafir, tidak tersentuh oleh penganiayaan. Setelah dia datang, ketika namanya disebut, selalu dirangkai dengan penghormatan dan penghargaan dan kemuliaan. Isa alaihi salam, Hosana, Hosana anak Daud. Di mana kemudian Hosana anak Daud itu digaungkan sampai hari akhir zaman? Hanya ada di Islam. Apa itu? Alaihi salam, Isa al-Masih alaihi salam, Isa Mesias, keselamatan atasnya. Itu hanya ada di Islam. Sedangkan ciri-ciri roh kebenaran ketika ia datang, ia akan memuliakan aku. Memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Bayangkan, orang bersetubuh dengan ayam, bersetubuh dengan kambing, bersetubuh dengan binatang, bersetubuh dengan orang tuanya sendiri, membunuh ibunya, memperkosa ibunya. Semua itu dosa-dosa nista hina ini diserahkan kepada Yesus. Apakah dia dimuliakan? Dengan mengatakan seluruh dosa-dosa orang di atas muka bumi ini disimpan di atas pundak Yesus. Apakah itu dimuliakan? Semua dosa-dosa manusia, membunuh, memperkosa, merampok, nepotisme, korupsi, semua dilimpahkan kepada wajah Yesus. Apakah Yesus sedang dimuliakan? Tidak. Tetapi ketika kemudian di dalam Al-Quran dosa-dosa itu dilimpahkan, ingin dilimpahkan kemudian kepadanya, apa kata Al-Quranul Karim kemudian? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa
Tidak ada itu terjadi. Bal rafa'ahullahu ilaihi. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Subhanallah. Sebelum dihinakan kemudian oleh orang-orang sezamannya, menurut Al-Quran, melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penolong yang memuliakan Nabi Isa, dia katakan dengan jelas, barafahullahu ilaihi. Allah mengangkatnya, tidak sempat diludahin, tidak sempat ditonjok, tidak sempat diludahin, tidak sempat ditelanjangin, tidak sempat digantung di pohon, tidak sempat ditombak. Berarti yang memuliakannya ini siapa? Islam atau Kristen? Itu poin terakhir. Tapi kalau Anda masih mengiyakan iman Kristen itu betul, berarti Anda mengiyakan Yesus itu harus dinistakan, Yesus itu harus dihinakan, Yesus itu harus kemudian dinisbahkan sebagai orang yang menanggung semua kemaksiatan manusia laknatullah di atas muka bumi ini. Orang yang berbuat dosa masuk ke dalam surga, Yesus yang tidak berbuat dosa pasti ke neraka. Kenapa? Karena dia menanggung semua dosa-dosa yang ada. Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus orang Kristen dari hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Orang yang terkutuk tempatnya di neraka. Baca Ulangan 27 dari data 23, 24, 25, 26 sampai kepada 26. Sorry. Baca. Dari situ aja. Kalau Anda menggunakan akal sehat, subhanallah, kami umat Islam 24 jam siap pasang badan terhadap hinaan-hinaan Kristen terhadap Nabi tersebut. Nabi kami Isa alaihissalam yang dipalsukan namanya oleh Barat menjadi Yesus, kami siapkan diri kami untuk membentengi itu. Yesus yang disebut dalam Al-Quran sebagai Nabi Isa alaihissalam bukanlah manusia terkutuk, bukan yang diludahi, bukan yang ditampar, bukan yang ditelanjangin, tetapi yang dilakukan prosesi seperti itu adalah orang yang menggantikan posisinya. Sedangkan Nabi Isa diangkat ke langit, tidak dibunuh untuk menjadi tumbal bagi dosa-dosa Romawi dan Yunani, tidak dibunuh untuk menjadi tumbal bagi kepuasan penguasa Romawi pada saat itu. Percayalah, apa yang disampaikan Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran. Barafahullah ilahi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah mengangkat Nabi tersebut ke hadiratnya sebab Allah maha perkasa, sebab Allah maha bijaksana, tidak akan membiarkan hambanya yang suci teraniaya oleh orang kafir laknatullah. Sekira begitu Bung, semua bolanya saya serahkan kepada Anda. Anda tinggal memahami, merenungkan apa yang kami jelaskan ini. Demikian. Saya boleh izin berterima Guru sebentar. Ya, silakan Bang. Ya, izin Bang Guruda. Ini saya mau sampaikan pesan Yesus kepada saudaraku ini ya. Pesan-pesan Yesus kepada Anda semua yang tersesat ya. Khusus kepada Kristen. Di dalam Yohanes 16 nomor 12 sampai 13, Yesus berkata, masih banyak hal yang ini aku sampaikan kepada kalian, tetap kalian tidak sanggup menerimanya sekarang. Namun ketika roh kebenaran itu datang, dialah yang akan menuntun kalian supaya mengerti segala ajaran yang benar. Cukup sekian ya. Itu aja saya pesan. Terima kasih Bang Farid. Terima kasih Bang Juma. Jadi Ya, sama-sama. atas PR-nya ini saya sangat berterima kasih. Jadi cuma ada satu PR lagi buat saya. Kalau pemahaman mungkin saya sudah sangat mengerti, sangat paham, dan itu ajaran dari kita juga sudah bertentangan dengan saya. Cuma ada satu PR, yaitu yang seperti yang disampaikan Bang Juma. Ya, semoga saya bisa menjawab PR itu Bang Juma. Jadi saya kayaknya nggak bisa lama di sini, jadi nggak enak juga kan kalau dilihat yang lainnya juga segala apa. Jadi saya terima kasih banyak pada Bang Ambulan, terutama kepada Bang Juma atas Sama-sama, Bang. masukan-masukannya. Jadi mudah-mudahan saya bisa memecahkan PR-PR yang dikasih Bang Juma kepada saya. Dan saya minta doa juga, semoga saya bisa diberi petunjuk